Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam video pembelajaran PPKN bersama saya Ibu Lanita. Di dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, menurut Montesquieu, kekuasaan negara juga dibagi 3. Yang berbeda hanya di kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Kusnadi, bahwa konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu bahwa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Maksudnya, negara kekuasaan itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian atau lembaga yang memegang kekuasaan negara, yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, contohnya, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Namun berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian legislatif, eksekutif, yudikatif, akan tetapi tidak dipisahkan. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Namun, pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami penggeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu yang pertama, kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang menjalankannya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dijalankan oleh Presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membentuk undang-undang yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau kehakiman yang bertugas untuk menegakkan keadilan. Lalu ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu untuk pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir, kekuasaan moneter
yang hubungannya dengan sistem pembagian dan menstabilkan nilai rupiah. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maksudnya, kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.